Pertama yang kami harus tegaskan ya, jadi kalau produksi kita untuk memenuhi kebutuhan nasional cukup ya, sangat cukup sebenarnya. Jadi yang perlu kita pahami kan ada, eee, apa namanya, ada struktur dalam konteks ketersediaan ya yang harus kita pahami. Pertama itu adalah konsumsi langsung, kedua itu adalah cadangan ya. Jadi, ini Bapak sekalian kalau kita lihat dari data produksi yang di-publish oleh BPS, dan kondisi artinya struktur pasar, kita itu kan sebenarnya kalau secara, matematik ya, secara matematik, hitungan yang kita sudah lakukan survei itu, kita itu mempunyai beras sampai 6 sampai 7 juta ton ya. Tapi memang itu ada di rantai-rantai, pemasaran yang, mulai dari petani sampai kepada konsumen ya. Jadi yang ini yang sebenarnya harus kita pahami, kalau konteks ibaratnya, dilakukan namanya untuk penyediaan melalui import, ya itu mungkin mungkin kebijakan yang ya ditetapkan di atas ya, di lini pimpinan. Tapi secara hitungan produksi kita itu cukup, Pak, dan tidak ada, kesan bahwa di pasar itu ya apalagi sekarang kan, kita tahu betul ya kalau namanya retail ya berbasis Indomaret dengan apa aja kan sebenarnya kan sudah sangat menyebar hampir 30.000 unit ya. Jadi, kesannya tidak ada sebenarnya yang, menjadi persoalan di pasar itu. Di pasar Baik. tradisional juga sama. Gitu gitu penjelasannya sebenarnya. Jadi kita harus, lihat konstruksi yang lebih komprehensif. Jadi pemenuhan konsumsi itu dalam konteks itu kan ada struktur pasar yang harus kita coba cermati. Jangan-jangan kan Baik. ada orang menahan barang juga gitu loh, Pak, moderator. Makasih. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan nih Pak Batara. Nah, Anda mengatakan pasokannya cukup, tapi kenapa impor? Itu apa? Ataupun Anda melihatnya ada masalah di mana sebetulnya? Mbak, kalau masalah itu kan artinya kan kalau kami kan tidak bisa ya, karena ini kan urusan daripada antar, kebijakan ya. Jadi, yang perlu kita perbaiki ke depan itu hanya satu hal yang perlu kita coba cermati untuk perbaikan itu adalah data ya. Jadi data ini ya diselenggarakan satu data saja sesuai dengan kewenangan masing-masing, terintegrasi, dan semua pihak yang terlibat di dalam industri perberasan ini harus wajib lapor, Pak. Jadi harus mau menginformasikan. Kadang-kadang kan, kita kan tidak tahu bahwa ada orang juga yang, melakukan ibaratnya ya artinya tidak melepas barang atau apa segala macam, itu yang harus kita pahami, ke depan itu perlu diawasi atau diinspeksi dengan baik. Itu Baik. mungkin. Juga seringkali masyarakat mendengar begitu ya ketidakharmonisan data terkait Kementan dan juga Bulog perihal terkait pasokan beras di dalam negeri. Anda mengamatinya sejauh ini koordinasi antara Kementan dan juga Bulog seperti apa sih Pak? Kalau kita kan selama ini kan koordinasinya baik kan, tapi hanya ada seperti bilang Pak Indri tadi itu. Jadi artinya kan semua kan tahu sebenarnya siklus panen itu kan sudah ketahuan. Artinya ada panen raya di bulan 2 sampai bulan 5 ya. Jadi artinya kalau kita mau gagah kan harusnya kan di panen raya itu kan menyerap ya. Jadi sehingga stok kita kan penuh dan bisa dimanfaatkan di pas musim paceklik. Dan kita harus tahu juga artinya teman-teman, siapapun artinya stakeholder itu tahu bahwa di namanya bulan 10 sampai bulan 12 itu memang panen itu nggak sebanyak seperti bulan 2 sampai bulan 5. Jadi yang perlu kita lakukan kan sebenarnya sinkronisasi ya. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Hendri tadi itu memang sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa cadangan itu kan tidak hanya berbasis pemerintah ya. Jadi artinya apa, jadi kita harus berani mempublikasikan secara digital atau transparan namanya cadangan pangan nasional. Baik itu termasuk di para pelaku pasar itu gitu loh. Jadi sehingga fair kan. Artinya petani kita juga terlindungi bahwa tidak ditekan dengan informasi misalnya tidak ada barang, tidak ada produksi gitu loh. Jadi ketika itu terdata dengan baik mungkin tidak sempurna ya, tapi presisinya sangat kuat. Apabila sudah sangat kuat presisinya kan kita tidak perlu lagi saling sepertinya tidak satu data, harusnya tetap di koridor itu tapi dideskripsikan dalam rantai pasar yang terbuka ya. Artinya semua pelaku usaha, baik di rantai-rantai pasar itu ya terinformasilah kepada Baik. pemerintah setempat ya. Artinya kalau di daerah, ya daerah masuk ke pusat, jadi sehingga kita tahu sebenarnya mobilisasi daripada pergerakan dari pangan, terutama beras itu, Pak. Baik, Pak Batara, menurut data BPS juga yang kita amati ini 20 tahun terakhir Indonesia masih import beras. Sebetulnya selama 20 tahun terakhir ini pemerintah yang harus dibenahi di lini yang mananya sih Pak Batara?
Kalau kita impor beras kan tidak, kalau namanya beras umum tidak ya. Jadi baru dia kan sangat apa namanya fluktuatif ya. Jadi tidak tiap tahun ya. Tapi yang ada impor itu kan paling menir ya, menir. Dan ini yang mungkin yang harus kita benahi tadi itu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Henry tadi. Jadi harus ada sebenarnya argumentasi kita secara detail ya terkait dengan apa tuh terkait dengan kebutuhan nasional itu ditambah dengan keterbukaan cadangan pangan nasional. Termasuk ya mungkin ya salah satunya tadi itu yang kita saat ini misalnya permasalahkan misalnya karena diduga ada impor itu adalah menir, ya mungkin kita harus mempertajam lagi kekuatan kita di dalam konteks penyediaan daripada bahan baku menir itu. Itu mungkin dan itu biasanya dipakai oleh perindustrian Pak. Tapi kalau beras umum pemahaman kami 3 tahun terakhir ini memang tidak ada impor kecuali beras khusus ya yang japonika, basmati kayak gitu Pak.